Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 673. Cek. Peramal itu tertawa aneh dan berkata, perlawanan apapun sia-sia. Sebaiknya kamu segera menyerahkan kristal itu untuk menghindari begitu banyak rasa sakit. Aduh. Lian mengutuk secara diam-diam, mengayunkan pedang ringannya dan menyerang lagi, kali ini fokus pada prajurit itu. Apa yang dipikirkan lawan adalah Singikuan. Tingkat master seni bela diri dapat melepaskan energi sebenarnya di tubuh dengan kekuatan tinju, dia akan menjadi seperti ular berbisa. Lian hanya merasakan kekuatan feminin mengalir di sepanjang tubuh pedang, dan pedang cahaya yang mengalir itu langsung berputar. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Lian diam-diam mengira pedangnya adalah pedang lembut. Jika itu pedang baja biasa, pedang itu akan hancur oleh kekuatan lawan. Kekuatan master seni bela diri tingkat kedua tidak boleh diremehkan, dan pedang cahaya yang mengalir hampir lepas dari tangannya. Lian menggoyangkan pergelangan tangannya dan menghilangkan energi nafas naga dari tubuhnya. Berdengung. Pedang cahaya mengalir membuat naga mengaum, dan energi nafas naga berubah menjadi bentuk naga, seketika menghancurkan energi feminin yang melilit pedang. Dengan suara, pop, ujung pedangnya menembus bahu musuh. Pedang ini melukai musuh dengan parah, namun anehnya tidak ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk meninju dada Lian. Apa yang terjadi? Tidak ada saraf yang sakit. Lian diam-diam berpikir, dia telah terkena tinju musuh dan terjatuh ke belakang. Rompi yang terbuat dari logam aktif kehilangan sebagian besar kekuatannya, namun meski begitu, Lian masih merasakan sakit yang tak tertahankan. Cek. Peramal itu tertawa aneh lagi, tidak peduli sama sekali bahwa dia terluka parah. Di matanya, kehidupan siapapun kecuali hidupnya seperti semut. Lone Wolf, jangan buang waktu, bunuh dia dengan cepat. Mengaum. Serigala yang sendirian meraung dari mulutnya, dan energi lembutnya tiba-tiba menjadi ganas, berubah menjadi harimau dan menyerang Lian. Tinju harimau. Lone Wolf sangat mahir dalam Singikuan, dan dia benar-benar memahami dua bentuk sebenarnya. Lian mengubah pedang cahaya yang mengalir menjadi tirai pedang untuk melindungi seluruh tubuhnya. Metode nafas kura-kura di tubuhnya sedang berjalan, dan seekor kura-kura raksasa tidak terlihat menutupi wajahnya. Bang! Pukulannya begitu kuat hingga kura-kura raksasa dan layar pedangnya hancur dalam satu pukulan. Bagaimanapun, Lian baru saja memasuki seni bela diri tingkat pertama. Bahkan jika dia bisa bersaing dengan mereka yang berada di seni bela diri tingkat kedua, masih ada kesenjangan besar dalam kekuatan sebenarnya. Dalam situasi head-to-head, Ang Li tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan. Harimau jahat itu menerobos pertahanan dan terus menyerang Chow Lian. Lian mengayunkan tinju kirinya dan meninju. Dalam sekejap, logam aktif dipindahkan dari rompi ke lengan, meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dan mengenai tinju serigala yang sendirian. Ding deng deng. Serigala yang sendirian mundur beberapa langkah dan berdiri di depan peramal. Wajah peramal tiba-tiba berubah, dan kemudian dia tertawa lagi, seniman bela diri tingkat pertama sebenarnya bisa mengalahkan seniman bela diri tingkat kedua. Sepertinya kamu memiliki banyak harta. Saat dia berbicara, tongkat di tangan peramal itu menepuk punggung serigala yang sendirian, dan bola kristal di sisi lain bersinar dengan cahaya biru. Silakan bunuh anak itu, perintah sang peramal. Serigala yang terluka itu menerkam ke depan lagi, tangan kanannya berubah menjadi bentuk harimau, dan tangan kirinya berubah menjadi bentuk ular. Seekor harimau dan ular datang terhuyung-huyung. Saya pernah mendengar harimau dan burung bangau berjalan bersama, namun baru kali ini saya melihat harimau dan ular berjalan bersama. Lian tahu bahwa langkah ini tidak boleh dianggap remeh. Meskipun dia baru saja mengalahkan serigala yang sendirian, dia tidak berani gegabah dan tidak menghadapinya secara langsung. Seperti hantu halus, Lian menghindari tinju Lone Wolf dan muncul di sisi lain, menusuk bagian vital Lone Wolf dengan pedangnya. Peramal itu mendengus dengan nada menghina, sama sekali tidak mengharapkan pukulan tajam dari Lian. Ular berbisa itu tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerang ke arah pedang cahaya yang mengalir. Reaksi serigala yang sendirian sangat cepat, dan dia bahkan dapat mengubah rute serangannya dalam keadaan darurat. Retakan. Energi feminin menghantam pedang, membuat ledakan, dan serangan Lian terpaksa dihentikan. Harimau itu melompat dan menerkam Lian. Serangan dari seekor serigala akan datang. Bang! Lian buru-buru meninju ke depan dan bentrok dengan tinju Lone Wolf. Terakhir kali Ang Li bertarung, serigala yang sendirian terpaksa mundur beberapa langkah, tapi kali ini keduanya berimbang, dan tak satu pun dari mereka mundur selangkah. Kekuatan serigala yang sendirian telah meningkat. Tanda tanya. Lian tidak bisa mempercayainya, tapi dia harus mempercayainya, memikirkan peramal yang menepuk punggung serigala yang sendirian. Itu mungkin rahasia tersembunyi, jika tidak, kekuatan Lone Wolf tidak akan meningkat pesat dalam sekejap. Panggilan. Lian melangkah pelan, mundur lebih dari 10 meter, dan memukul sesuatu dengan tangannya. Guntur di telapak tangan. Kekuatan guntur di telapak tangan sungguh menakjubkan. Jika tidak ada pertahanan yang kuat, bahkan seorang ahli bela diri pun akan terbunuh di tempat jika terkena ledakan. Serigala yang sendirian tidak tahu seberapa kuat guntur palem itu, jadi dia hanya mengira itu adalah senjata tersembunyi biasa dan langsung menemuinya. Ekspresi peramal itu sedikit berubah, dan dia menggeram, mundur. Kabut hitam keluar dari keruk peramal, menggerakkan tubuh serigala yang sendirian beberapa meter ke samping, menghindari serangan guntur palem. Terjadi ledakan, dan konter di belakang Lone Wolf hancur berkeping-keping.
Jurus aneh ini hanya bisa digunakan sekali. Sekarang Lone Wolf menyadari kekuatan Palm Thunder, akan sulit untuk membunuhnya dengan jurus ini lagi. Peramal itu juga tampak marah pada Ang Li, dan meraung, bunuh dia, Lone Wolf. Ah! Serigala yang sendirian meraung dan menyerang Lian dengan seluruh kekuatannya lagi. Pertarungan ini sepertinya tidak adil. Tingkat budidaya Lone Wolf satu tingkat lebih tinggi dari Lian, dan dia sudah unggul dalam hal kekuatan. Selain itu, ia tidak memiliki rasa sakit dan kegugupan apapun, bahkan dapat dikatakan bahwa ia tidak memiliki pemikiran sendiri dan sepenuhnya mematuhi perintah peramal. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Mereka tidak takut hidup dan mati dalam pertempuran. Demi mencapai tujuannya, ia bahkan bisa mengorbankan dirinya sendiri, hanya untuk mati bersama. Lian tidak takut mati, tapi dia sama sekali tidak ingin meninggalkan hidupnya di sini dan mati bersama boneka. Di bawah satu serangan dan satu pertahanan, Lian tampak sangat pasif dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Light Sword menciptakan beberapa luka lagi di tubuh Lone Wolf, tapi tidak ada gunanya. Lian juga terkena beberapa pukulan. Jika bukan karena perlindungan logam aktif, yang menghilangkan sebagian besar kekuatan serangannya, beberapa pukulan ini saja akan membuatnya hidup. Biarkan aku. Sesosok melompat keluar dari belakang Lian dan menghadapi tinju Lone Wolf dengan telapak tangan. Itu Wu Jinseng. Lian tahu bahwa kultivasi Wu Jinseng luar biasa, tetapi dia tidak tahu persis ranah mana yang telah dia capai, tetapi semuanya telah dipastikan di depan matanya. Serigala tunggal di seni bela diri tingkat kedua dikirim terbang oleh telapak tangan Wu Jinseng. Meskipun Lone Wolf tidak takut akan rasa sakit, dia masih terlihat sangat malu dan menjatuhkan pil penyembuh ke dalam mulutnya. Peramal itu sangat marah atas gangguan Wu Jinseng. Kruk itu menepuk punggung serigala itu lagi, dan bola kristal di tangannya bersinar biru. Wanita tua itu agak jahat. Wu Jinseng sekilas tahu bahwa ada yang salah dengan peramal itu. Lian mengangguk, merasakan bahwa kekuatan Lone Wolf telah meningkat lagi dan telah mencapai ambang menembus belenggu dan memasuki seni bela diri tingkat ketiga. Bab 674. Aku akan menangani orang ini, kamu menemukan kesempatan untuk membunuh wanita tua itu. Wu Jinseng berteriak dan bergegas menuju Lone Wolf. Lian juga bergegas keluar dan menikam peramal itu dengan pedang yang bersinar. Kapan? Pedang yang bersinar itu diblokir oleh tongkat penyangga. Karena peramal dapat membuat orang biasa menjadi sangat kuat, dia secara alami tidak akan lemah. Wu Jinseng menyerahkan peramal itu kepada Lian, sebenarnya tidak menyangka Lian akan membunuhnya, tapi karena dia ingin Lian menahannya. Dengan cara ini, Wu Jinseng akan bebas menghadapi serigala yang sendirian dengan seluruh kekuatannya. Setelah satu-satunya serigala tersingkir, Wu Jinseng dapat bergabung dengan Ang Li untuk menghadapi peramal, dan peluang menang akan lebih besar. Selain memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari para ahli bela diri surga ketiga, sang peramal memang sangat aneh, terutama kabut hitam yang keluar dari tongkatnya, yang ternyata menempel pada pedang cahaya tersebut. Lian melemparkannya dengan keras dan gagal mengambil kembali pedang ringan itu, jadi dia membuang pisau terbangnya. Itu sangat dekat dan tidak terduga sehingga peramal tidak punya cara untuk menghindarinya. Pisau terbang itu menusuk dahi peramal dengan sangat akurat. Adegan aneh terjadi saat ini. Kepala peramal itu berubah menjadi kabut hitam dan menelan pisau terbang itu. Kemudian kepala peramal itu muncul kembali tanpa kerusakan apapun. Lian memanfaatkan gangguan sang peramal dan menarik kembali pedang yang bersinar itu dengan paksa. Adegan ini juga ditemukan oleh Wu Jinseng yang sedang bertarung di samping. Dia sudah lama mengira peramal itu jahat, tapi dia tetap tidak menyangka hal jahat seperti itu akan terjadi. Ketika kepala seseorang ditusuk oleh pisau terbang, ia berubah menjadi kabut hitam dan menelan pisau terbang tersebut. Apakah ini masih dunia yang normal? Lian melihat bahwa peramal itu benar-benar jahat. Kruk di tangannya bisa menempel pada senjatanya sendiri. Dia tidak lagi menghadapi lawan secara langsung dan mulai menggunakan langkah linking dan langkah piau untuk mengelilingi lawan dan menyerang. Sisi lain, pertarungan antara Wu Jinseng dan Lone Wolf mulai membuahkan hasil. Meskipun kekuatan Lone Wolf saat ini telah mencapai batas menembus seni bela diri tingkat ketiga, dia bukanlah seni bela diri tingkat ketiga lagi dan lagi. Lone Wolf, jika kamu tidak muncul sekarang, kapan kamu akan menunggu? Peramal tiba-tiba berteriak, membuka mulutnya dan menelan aliran kabut hitam, yang berubah menjadi panah kabut dan mengenai punggung serigala yang sendirian. Panah kabut menancap di tubuh Lone Wolf, dan pemandangan aneh terjadi lagi. Terdengar suara keras dari tubuh Lone Wolf, dan tubuhnya bertambah tinggi. Rambut di tubuhnya mulai tumbuh liar, tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, dan kepalanya berubah menjadi kepala serigala. Serigala raksasa. Manusia serigala. Ang Li memikirkan plot dalam film tersebut dan benar-benar mereproduksinya dalam kenyataan. Jika ada manusia serigala, apakah ada juga vampir? Lian terkejut, tapi tidak terlalu terkejut. Tidak peduli betapa tidak terpikirkannya hal-hal itu sekarang, semua itu wajar baginya. Peramal itu sungguh jahat. Dengan perubahan bentuk tubuh, tingkat kultivasi Lone Wolf tiba-tiba mencapai seni bela diri tingkat ketiga, dan dia menamparkan Wu Jinseng dengan satu cakar. Wu Jinseng tidak bisa mengelak dan mundur karena malu, hanya untuk terluka. Serang kepalanya, pukul tempat lain tidak ada gunanya. Lian berteriak. Beginilah cara memainkannya di film. Hanya dengan meledakkan kepala manusia serigala atau memukul jantungnya, Anda dapat benar-benar membunuhnya. Sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Peramal itu mengayunkan tongkatnya dan memukul bahu kiri Lian. Lian mundur dengan keras, merasa dia tidak bisa lagi mengangkat lengan kirinya, dan tulang bahunya sepertinya patah total. Brengsek. Lian mengutuk secara diam-diam, menyingkirkan pedang cahayanya, dan melemparkan beberapa petir satu demi satu.
Palem Thunder memiliki kekuatan absorpsi dan dapat menempel pada target, namun saat ini sudah kehilangan efeknya. Awan kabut hitam muncul dari kepala tongkat peramal, dan kabut hitam menghantam ranjau palem, menjatuhkannya seperti bola-bola. Pum, pom. Ledakan terdengar satu demi satu. Pertarungan di pihak Wu Jinseng bahkan lebih buruk lagi. Setelah satu-satunya serigala berubah menjadi manusia serigala, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Juga marah, Wu Jinseng tiba-tiba mundur, meraih dari celana dalamnya dan mengeluarkan benda emas berukuran 10 cm. Wu Jinseng tidak terlihat melakukan terlalu banyak gerakan. Benda emas itu tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi lingkaran berlian dengan cahaya kemasan. Apa-apaan? Lian juga penasaran saat melihat adegan ini. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di Wu Jinseng. Lingkaran berlian di tangannya jelas bukan lingkaran berlian pangeran ketiga dalam mitologi, ini lebih seperti produk teknologi tinggi. Sejak Wu Jinseng kembali lagi, Lian tidak melihat Wu Jinseng menggunakan senjata. Saat ini, dia mengeluarkan cincin berlian itu. Begitu lingkaran berlian keluar, peramal di sini sedikit panik. Dia yang berdiri di sana tanpa mengambil inisiatif menyerang sebenarnya ingin menyerang Wu Jinseng. Hentikan dia. Wu Jinseng meraung keras dan melemparkan cincin berlian itu ke arah serigala yang sendirian dengan tangannya. Lian melihat bahwa peramal itu tabu terhadap lingkaran berlian, jadi dia dengan cepat melemparkan dua petir palem, diikuti oleh pedang cahaya yang mengalir dan menyerang lagi untuk mencegah peramal itu lewat. Serigala yang sendirian tidak tahu seberapa kuat lingkaran berlian itu. Ketika dia melihat cahaya kemasan datang, dia mengangkat kaki serigala dan memukulnya. Terdengar suara, pop. Cincin berlian itu bertabrakan dengan kaki serigala, mengubah cakar serigala menjadi kabut darah. Senjata yang sangat ganas. Lian diam-diam membual, berpikir bahwa dia juga akan mendapatkan senjata seperti ini untuk dimainkan, itu pasti akan menjadi senjata untuk membunuh musuh. Wu Jinseng bergerak, dengan cepat menangkap lingkaran berlian itu, dan menghantamkannya lagi ke arah serigala yang sendirian. Berhenti. Peramal itu meraung, tetapi tidak mampu menembus pertahanan Lian untuk sementara waktu. Serigala yang sendirian tidak takut mati. Setelah salah satu kaki serigala berubah menjadi kabut darah, dia mengangkat kaki serigala lainnya dan menyerangnya. Hasilnya terlihat jelas, cakar serigala Langdu pun berubah menjadi kabut darah. Wu Jinseng terus bergerak, melambaikan cincin berlian dan kemudian menghancurkan kepala serigala. Aku bilang berhenti, apakah kamu mendengarku? Teriak peramal itu. Wu Jinseng tidak mau mendengarkannya. Dia khawatir tentang sesuatu yang tidak terduga dan mempercepat serangan. Serigala yang sendirian kehilangan kedua cakar depannya, berdiri, dan menggigit Wu Jinseng dengan mulutnya yang berdarah. Engah. Cincin berlian itu mengenai kepala serigala, menghancurkan kepala besar itu menjadi kabut berdarah. Pengadilan kematian. Peramal itu sangat marah dan memukul dada Lian dengan tongkatnya. King Kong yang aktif dapat menahan kekuatan serangan, namun tidak dapat menghentikan serangan kabut hitam. Awan kabut hitam memasuki tubuhnya, dan Lian merasa seolah-olah berada di gudang es, dan tulangnya yang beku terasa sakit. Banyak peramal jahat yang terkait dengan kabut hitam yang menimpanya. Jika ada orang lain yang terkena gerakan ini, mereka akan terluka parah meskipun tidak terbunuh. Sang peramal tidak mengetahui bahwa ada harta karun yang tersembunyi di dalam diri Lian, harta karun yang bahkan Lian sendiri tidak mengetahuinya. Cincin naga hitam. Ketika Lian menelan buah naga api, cincin naga hitam diam-diam membantunya, dan saat ini, matanya yang tanpa mata bersinar merah lagi. Perasaan dingin menghilang, dan kabut hitam yang menyerang tubuh Lian langsung menghilang. Hah! Peramal itu memandang Lian yang bangkit dari tanah dengan bingung. Bab 675. Panggilan. Lingkaran berlian itu meraung ke arah peramal. Dengan suara, pop peramal itu mengangkat tongkatnya dan benar-benar menjentikkan cincin berlian itu. Kalian pasti tahu kalau kekuatan lingkaran berlian ini begitu dahsyatnya bahkan manusia serigala yang kekuatannya sudah mencapai ilmu bela diri tingkat ketiga pun hancur dan terbunuh olehnya, namun sang peramal dengan mudah menjatuhkannya. Terlihat bahwa kekuatan peramal itu luar biasa. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Jinseng mengambil kembali lingkaran berlian itu dan membantu Lian berdiri dan bertanya. Bagus. Lian menggelengkan kepalanya, perasaan barusan sangat aneh. Awalnya dia mengira dia sudah mati, tapi tiba-tiba semuanya baik-baik saja. Selama tidak apa-apa, ayo kita bunuh dia bersama. Wu Jinseng memandang peramal itu dengan ekspresi waspada. Peramal itu mencibir, menatap Lian dan berkata, Nak, tidak peduli harta apapun yang kamu miliki, itu semua milikku. Saat dia berbicara, dia mengangkat bola kristal di tangannya. Ledakan. Cahaya biru menyala, dan mata yang perih tidak bisa dibuka. Efeknya sebanding dengan ledakan bom kilat. Kruk itu berenang keluar dari cahaya biru dengan kabut hitam, masing-masing mengenai Lian dan Wu Jinseng, menjatuhkan mereka. Cahayanya berkurang tajam, dan Lian serta Wu Jinseng jatuh ke tanah. Hanya dengan satu gerakan, peramal itu melukai Lian dan Wu Jinseng pada saat yang bersamaan. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Ya, ya. Peramal itu berjalan perlahan ke arah Lian, mengulurkan tangannya dan berkata, keluarkan. Lian sedikit mengernyit, memikirkan taktik apa yang harus digunakan untuk menghadapi musuh. Di depan monster tua ini, semua yang kuketahui sepertinya tidak ada gunanya. Bang! Tembakan terdengar tiba-tiba, dan peluru 12,7 mm menembus kaca dan mengenai kepala peramal dengan akurat. Pemandangan aneh terjadi lagi, kepala peramal berubah menjadi kabut hitam, dan peluru menembus dan menghantam tanah. Saya datang. John bergegas mengacungkan pisau besar dan menebas peramal itu. Pada saat yang sama, Lian juga bergerak, aliran cahaya berkedip, dan tubuhnya menusuk peramal seperti hantu.
Wu Jinseng pun mengambil tindakan dan merobohkan cincin berlian di tangannya. Panggilan, panggilan, panggilan. Seluruh tubuh Peramal berubah menjadi kabut hitam. Entah itu pedang besar John, pedang bersinar Angli, atau lingkaran berlian Wu Jinseng, mereka melewatinya tanpa halangan apapun. Kalian semua layak mati. Kabut hitam menahan kruk dan bola kristal, dan suara marah Peramal datang dari dalam. Lian menolak menyerah, memutar ujung pedangnya, dan menikam Peramal itu lagi, dan orang itu menghilang ke dalam kabut hitam. Saat itulah, Lian melihat hati biru tergantung di kabut, dan terdengar suara seperti genderang di telinganya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Lian masuk dari salah satu ujung kabut hitam dan keluar dari ujung lainnya, hanya sekilas. Bang! John tersingkir oleh kruk. Dengan pertahanannya yang luar biasa, dia mulai muntah darah setelah mendarat. Segera setelah itu, Wu Jinseng, yang baru saja mengambil lingkaran berlian itu, pingsan lagi dan batuk darah. Ketika Lian melihat ini, dia berteriak dengan keras, itu brengsek, keluar. Setelah jeda sebentar, dia berteriak ke arah kabut hitam lagi. Kristalnya ada di sini. Jika kamu mau, datang saja. Karena itu, dia berlari ke ujung yang lain dengan langkah ringan, memberi waktu bagi Wu Jinseng dan John untuk mengungsi. Bang! Suara tembakan kembali terdengar, peluru menembus kabut hitam. Pengadilan kematian. Peramal itu meraung dengan marah, dan bola kecil kabut hitam terpisah dan melesat ke arah jendela. Ali. Lian sedikit khawatir, tapi jalannya sudah terhalang oleh kabut hitam. Bawa ke sini, aku bisa meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Kamu menginginkan ini. Lian mengeluarkan kristal itu. Benar saja, suara Peramal itu menjadi bergetar dan dia berteriak dengan keras, segera berikan padaku. Kemudian, Lian berteriak, tapi yang dia berikan bukanlah kristal, tapi pedang ringan. Kali ini, Angli menyerang bola kristal yang tertahan kabut hitam. Peramal itu sangat aneh. Lian menganalisis bahwa kekuatannya terkait dengan bola kristal, berpikir bahwa selama dia memecahkan bola kristal, dia akan memiliki peluang untuk menghasilkan uang. Kapan? Peramal itu sepertinya tidak memiliki pertahanan, ujung pedang ringannya menempel pada bola kristal. Pada saat ini, bola kristal bersinar terang lagi, menyengat orang hingga mereka tidak bisa membuka mata. Penyelesaian. Lian tidak dapat melihat apapun dan menduga Peramal akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Bos! John dan Wu Jinseng berteriak satu demi satu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya masing-masing terluka, dan mata mereka ditusuk begitu keras hingga mereka tidak bisa membuka mata. Tebakan Lian benar, sang Peramal sudah memiliki niat membunuh. Kabut itu berubah menjadi pedang hitam dan menembus cahaya biru. Dengan suara, pop, itu menusuk dada Lian. Kekuatan pertahanan logam aktif sangat mencengangkan, dan bahkan dapat memblokir peluru. Namun, saat ini tidak berpengaruh sama sekali, dan ditembus oleh pedang kabut hitam. Cahaya biru menghilang dan penglihatan kembali lagi. Pemandangan menakjubkan juga terjadi saat ini. Ketika sebuah tangan terulur dari kabut hitam dan mencoba merebut kristal dari tangan Angli, kristal itu melayang ke udara dengan sendirinya, bersinar terang seperti bola kristal. Bedanya, bola kristal memancarkan cahaya biru, sedangkan kristal memancarkan cahaya hijau, tidak menyilaukan sama sekali dan sangat lembut. Tapi cahaya lembut seperti itu membuat Peramal itu berteriak dan mundur. Pedang kabut hitam juga ditarik keluar dari dada Lian. Dengan suara, letupan, panah darah keluar dari dada Lian, dan dia merasakan seluruh kekuatan dan jiwanya meninggalkan tubuhnya dengan panah darah tersebut. Wu Jinseng dan John menjadi pucat karena ketakutan. Siapapun yang dadanya tertembus pedang hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, dan selain itu bukanlah pedang biasa. Cahaya hijau yang dipancarkan kristal menyelimuti Lian. Lian perlahan jatuh dalam cahaya lembut, kesadarannya menjadi kabur, dan akhirnya matanya terpejam dengan lelah. Mati. Apakah ini akhir dari permainanku, Lian? Tidak, aku seharusnya masih hidup, kalau tidak, bagaimana aku bisa punya pikiran sendiri? Mungkin itu jiwaku, aku menuju neraka atau surga. Seperti mimpi, kesadaran Lian sepertinya tidak ada, tapi dia agak di luar kendalinya. Boom! Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Apa yang terjadi? Tanda tanya. Lian berdiri dan menutup telinganya yang berdengung dengan kedua tangannya. Berbalik, dia melihat lubang meriam kurang dari 10 meter darinya. Melihat lagi, saya melihat salju di seluruh pegunungan, seolah-olah saya telah memasuki dunia dongeng, dan bahkan tubuh saya tertutup salju. Di mana ini? Bukankah aku melawan Peramal di museum? Bagaimana dia bisa tiba-tiba datang ke dunia bersalju ini? Adegan sebelum kehilangan kesadaran terlintas di benaknya. Tidak peduli dimanapun tempat ini berada, Angli yakin itu semua terkait dengan cahaya yang dipancarkan kristal terakhir. Itu membawa dirinya ke sini. Bab 676. Waktu bepergian. Atau teleportasi. Lian tidak yakin. Tidak peduli apa situasinya, dia harus memikirkan situasinya terlebih dahulu. Karena terlalu berbahaya di sini, peluru meriam lain meledak tidak jauh darinya. Dibandingkan di mana dia berada, Lian lebih memperhatikan kondisi fisiknya. Jika ku ingat dengan benar, pedang kabut hitam yang diubah oleh Peramal menembus dadaku sebelum aku koma, yang merupakan luka fatal. Setelah diperiksa dengan cermat, Lian menemukan bahwa ingatannya benar. Memang ada lubang yang menembus pakaian di bagian depan dan belakang. Anehnya, tubuhnya tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, Lian pun sengaja melepas rompi logam aktif tersebut, mempelajarinya dengan cermat, dan akhirnya memastikan bahwa dirinya tidak terluka, bahkan tidak ada sedikit pun kulitnya yang patah. Apakah itu fungsi dari kristal itu? Lian memikirkan kristal itu lagi dan menemukannya di sebelahnya.
Kristal bening yang semula berwarna hijau kini berwarna kusam dan terlihat seperti batu biasa. Jika bukan karena tidak ada perubahan bentuk, Lian tidak akan pernah yakin itu adalah kristal itu. Mungkinkah dia sudah mati? Lian ingat Xiao Yue berkata bahwa kristal itu perlahan-lahan mati. Dengan membawa dirinya ke sini, ia pasti menghabiskan seluruh energinya dan mempercepat kematiannya. Jika dia benar-benar mati, Lian akan merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, kristal ini menyelamatkan hidupnya, kalau tidak, dia akan mati di tangan peramal. Tubuhnya tidak terluka, tetapi energi di tubuhnya telah habis. Tampaknya kristal itu hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi belum memulihkan budidayanya. Lian tidak mengkhawatirkan hal ini, dia hanya perlu meminum pil pemulihan Qi untuk pulih dalam waktu singkat. Menjangkau untuk menyentuh tubuhnya, Lian menemukan bahwa ramuan yang dibawanya hilang. Tidak hanya pil pemulihan Qi, tetapi juga ramuan lain seperti pil penyembuhan pun hilang. Selain itu, senjata dan perlengkapan seperti pisau terbang dan pedang cahaya yang mengalir juga hilang, hanya menyisakan 3 ranjau sawit. Bagaimana bisa? Lian tidak punya solusi. Tanpa pil permajaan, Lian hanya bisa pulih secara perlahan. Setelah menyingkirkan kristal itu, Lian berjalan ke suatu arah, pertama-tama mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Kalau tidak, dia bisa terbunuh oleh peluru meriam kapan saja. Sebuah gua yang bagus menjadi tempat persembunyian Lian. Setelah menenangkan diri, Lian sekali lagi memikirkan di mana dia berada sekarang. Los Angeles. Tidak mungkin, tidak akan pernah ada serangan artileri skala besar di Los Angeles. Selain itu, tidak turun salju di Los Angeles. Ang Li menduga dia mungkin telah meninggalkan Amerika Serikat dan pergi ke negara lain. Tampaknya telah berteleportasi. Ang Li terus berspekulasi tentang negara tempat dia berada. Negara-negara maju modern giat mengembangkan perekonomiannya dan jarang menggunakan kekerasan. Hanya di Timur Tengah yang kacau balau, serangan artileri berskala besar dan intensif seperti itu bisa terjadi. Namun, cuaca di Timur Tengah sangat panas dan tidak ada salju tebal yang menutupi pegunungan. Untuk sesaat, Lian sedikit bingung dan tidak bisa membayangkan di mana dia berada. Mungkinkah dia telah meninggalkan bumi dan pergi ke planet asing? Tidak mungkin juga. Jika peradaban alien berteknologi maju, pemboman tingkat rendah seperti itu tidak akan terjadi. Mereka akan menggunakan senjata tingkat tinggi untuk berperang, seperti laser. Tanpa diduga, Lian menyerah dan hanya duduk bersila dan melakukan teknik nafas naga dan teknik nafas penyu untuk memulihkan kekuatannya. Penembakan di luar sama sekali tidak mempengaruhi latihan Lian. Ang Li tidak tahu kapan pengeboman dimulai, tapi berlanjut selama beberapa jam setelah dia bangun dan tidak berhenti sampai setelah gelap. Sayang sekali, berapa banyak uang yang terbuang dengan cangkang sebanyak itu. Jika terus berlanjut dalam waktu yang lama, apakah Anda berencana untuk meratakan gunung ini? Lian diam-diam mengutuk dalam pikirannya, dan kekuatan di tubuhnya telah pulih sebesar 30%. Selama dia tidak bertemu dengan master sejati, dengan tingkat kultivasi Lian saat ini, seharusnya tidak ada bahaya. Selain itu, Lian sangat lapar, jadi dia berencana keluar mencari sesuatu untuk dimakan, dan mempelajari situasi sekitarnya untuk melihat apakah dia dapat menentukan lokasinya. Keluar dari gua, Lian terpana melihat pemandangan di depannya. Bahkan di tengah malam terlihat gunungnya lebih pendek. Kebakaran terjadi di mana-mana di hutan, dan hampir semua pohon tumbang. Setelah berjalan beberapa ratus meter, saya bahkan tidak melihat seekor burung pun, apalagi binatang buas. Kalau dipikir-pikir, jika pemboman berlangsung begitu lama, hewan-hewan liar akan ketakutan, dan bahkan mereka yang tidak melarikan diri pun akan musnah akibat pemboman tersebut. Sepertinya tidak ada yang bisa dimakan di gunung, jadi Lian hanya bisa turun gunung dan melihat ke bawah. Sebelum dia bisa mencapai kaki gunung, Lian melihat cahaya berkedip di kegelapan, dan sebuah tim sedang bergerak maju, tampaknya berencana untuk mendaki gunung. Lian menemukan tempat untuk berbaring, dan ketika tim masuk, alisnya berkerut. Bendera. Lian tidak percaya, mengusap matanya dan melihat lagi. Bendera, asteris, berkibar di depan tim, dan di bawahnya ada tentara yang mengenakan seragam militer Jerman dari Perang Dunia II, dan senjata serta perlengkapan di tangan mereka berasal dari zaman itu. Jika dia tidak mengalami serangan artileri yang sebenarnya, Ang Li akan mengira itu sedang syuting. Mungkinkah dia melakukan perjalanan melintasi waktu? Lian sudah menebaknya, dan masih sangat terkejut ketika hal itu benar-benar dikonfirmasi. Crystal sebenarnya membawa dirinya ke masa Perang Dunia II. Perjalanan waktu. Bang! Sebuah tembakan membuyarkan pikiran Lian yang agak bingung. Seorang petugas yang berjalan dalam tim tertembak di kepala dan jatuh ke salju. Penembak jitu. Lian menoleh dan melihat ke arah asal tembakan. Tim yang semula rapi segera bubar, masing-masing mencari bunker untuk bersembunyi. Penembak jitu itu tidak menembak lagi, dan hanya Ang Li yang tahu bahwa dia dievakuasi setelah membunuh petugas tersebut. Tetap dan bertarung dengan begitu banyak orang. Hanya penembak jitu bodoh yang akan melakukan hal itu. Menguasai. Lian menilai kemampuan menembak penembak jitu ini sangat tinggi, dan bisa dikatakan tidak kalah dengan dirinya. Tentara Jerman melepaskan tembakan dan berhenti hanya ketika mereka mengetahui bahwa penembak jitu telah mundur. Karena diserang oleh penembak jitu dan panglima tertinggi terbunuh, tim terpaksa berhenti dan tetap di tempatnya. Rupanya, mereka berencana naik gunung setelah fajar. Jika Anda terus mendaki gunung saat ini, Anda hanya akan menjadi sasaran hidup para penembak jitu. Uni Soviet. Ang Li secara kasar memikirkan lokasinya. Selama Perang Dunia II, Jerman menyerang Uni Soviet, dan hanya di sini tanah akan membeku dan pegunungan tertutup salju tebal. Meski dia dapat menebaknya, Lian masih ingin mencari seseorang untuk memastikannya. Tentara Jerman di bawah pasti tidak ramah, jadi Ang Li mengincar penembak jitu yang melarikan diri.
Bagi tentara Jerman, mendaki gunung saat ini merupakan resiko kematian, namun bagi Ang Li tidak terlalu berbahaya. Ang Li awalnya adalah penembak jitu yang hebat. Dia memahami pemikiran penembak jitu dan tahu lebih baik daripada orang biasa di mana penembak jitu bisa berlindung. Ditambah dengan sistem saraf prajurit yang tajam, dia dapat menemukan lawan lebih mudah daripada orang biasa. Bersambung,